Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apoteker sedunia, guys. Nah, kembali lagi di channel aku, Vivi Creator. Nah, di sini aku akan berbagi informasi kesehatan tentang informasi COVID 2019 yang merupakan pandemi di dunia. Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID 2019, tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan protokol kesehatan saja ya teman-teman, tetapi juga intervensi dengan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian COVID 2019. Vaksinasi atau imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan penyakit tertentu. Cara kerja vaksin itu sendiri di dalam tubuh manusia yaitu vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan untuk mengenali dan memerangi patogen baik virus atau bakteri. Ketika molekul tertentu dari patogen yang disebut dengan antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh atau disuntikkan, maka sistem imun akan belajar untuk mengenalinya, yaitu dengan cara menyerang, memproduksi antibodi, serta mengingat antigen jika suatu saat terserang bakteri atau virus itu kembali. Akan tetapi, pemberian vaksin ini nggak sembarang orang untuk dilakukan vaksinasi. Namun, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan pada kelompok mana yang boleh diberikan vaksin maupun yang tidak boleh diberikan vaksin. Nah, kelompok orang yang tidak boleh divaksin yaitu penyintas COVID, sedang sakit ringan atau sedang atau berat, terutama infeksi atau demam. Kemudian yang ketiga yaitu wanita hamil atau menyusui atau yang berencana hamil selama periode vaksinasi. Kemudian ada riwayat alergi berat terhadap vaksinasi, jadi dia menimbulkan kemerahan, sesak napas, bengkak pada penderitanya. Lalu ada riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol atau kelainan darah seperti hemofilia, trombositopenia, trombositosis, dan lain-lain. Lalu ada penyakit kronis atau penyerta tertentu atau penyakit komorbid. Lalu ada riwayat penyakit gangguan sistem imun, itu tidak boleh divaksin ya. Lalu kelompok lain yang tidak boleh divaksin yaitu mempunyai riwayat penyakit epilepsi atau gangguan saraf lain. Kemudian mendapatkan imunisasi apapun dalam 1 bulan terakhir atau akan menerima dalam 1 bulan ke depan dan berencana pindah domisili sebelum jadwal imunisasi selesai. Kemudian kelompok orang yang boleh divaksin yaitu dewasa sehat usia 18-59 tahun yang menerima penjelasan dan menandatangani surat persetujuan dan bersedia mengikuti aturan dan jadwal imunisasi. Nah, kan tadi udah dijelaskan bahwa penyakit penyerta atau penyakit komorbid itu nggak boleh divaksinasi. Tetapi di sini ada beberapa penyakit komorbid yang boleh divaksin, yaitu seperti riwayat reaksi alergi berat yang bukan karena vaksin COVID atau komponennya. Lalu riwayat alergi obat kecuali antibiotik neomycin, polymyxin, streptomycin, dan gentamicin. Kemudian asma yang terkontrol bukan saat serangan akut dan mempunyai riwayat alergi makanan, itu boleh divaksinasi. Kemudian penyakit komorbid lain yang boleh divaksinasi yaitu seperti rinitis alergi, urtikaria yang bukan karena vaksin COVID, kemudian dermatitis atopi, kemudian penderita HIV dengan catatan evaluasi respon imun tergantung CD4, kemudian pendonor darah yaitu bebas vaksin 4 minggu. Lalu di sini ada diabetes terkontrol yaitu syaratnya HbA1c-nya itu kurang dari 7,5%. Lalu ada obesitas tanpa komorbid berat, lalu ada benjolenteroid yang bukan suatu keganasan, kemudian penyakit hati atau liver, kemudian penyakit paru yang terkontrol, lalu ada TBC yang dalam masa pengobatan. Lalu untuk gangguan psikomotis ini perlu perhatian khusus ya. Jadi ada respon stres terkait imunisasi pada sebelum, saat, atau setelah vaksin. Sehingga bila terjadi stres, diobati dulu sebelum vaksin. Nah, itu dia informasi dari aku. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa.